Oke, hari ini kita lagi ada di Sate Mamang Ayep yang berada di jalan apa, Lek? Jalan Bandung, Le. Oh, kok hari ini aku yang perkenalkan, Lek? Kenapa kamu emang? Kok aku yang perkenalkan? Kenapa kamu diam? Ya, kenapa kamu ngomong duluan tadi? Nah, itu. Jadi, mau makan apa, Lek? Hari ini kita mau makan mie kocok, Le. Mie kocok ya? Ya. Itu judulnya sate? Tunggu, mereka sebutnya sebenarnya itu mie kocok. Oh, Tapi oke, kalau ada di satenya. Medan, kita sebutnya lain. Tapi nanti kita jelasin deh. Kita cobain dulu. Ada satenya ya? Ada satenya. Oke, sip. Yuk, langsung aja. Mie kocoknya. Ya, Mana coba saya lihat. coba. Ini mie kocok. Ini mah mie rebus. Nah, itulah. Tapi kalau kita ngomong soal sejarah nanti di closing kita bakal ngomong soal itu. Tapi kalau di sini lazimnya mereka panggilnya mie kocok gitu. Nah, ini Terus? satenya. Itu satenya. Kacang ya? Sate kacang benar. Ya udah. Jadi Langsung cobain aja. saya perlu jelasin, sate kacang yang saya pesan ini dicampur daging sapi dengan jeroan-jeroannya. Jadi ada juga jeroan dari sapi, ada juga jeroan dari kambing. Terus soal bumbu ini bumbu campur. Jadi ada bumbu kecapnya dengan bumbu kacangnya. Kalau bumbu kecapnya di sini disebut bubur cocol, sate cocol gitu Oke. namanya. Tapi kita campur. Jeroannya apa aja? Untuk satenya kita pesannya namanya ini ada hati. Ini ada paru. Bentar. Itu hati ya? Ya, hati tadi. Hati yang tersakiti bukan? Ya, hati yang pernah ada. Oke, asik. Hati. Oke, Oke, ini ada paru. oke. Oke, dan ini dagingnya. Daging apa? Daging sapi. Daging sapi ya. Jadi untuk makannya kita harus pakai jeruk nipis. Wis. Sok paten kan ya. Jadi belepotan tadinya. Oke. Kali ini kita cobain dulu hatinya. Karena saya juga nggak terlalu penggemar jeroan, tapi yang saya bisa bilang ya dia ada sedikit tekstur pahitnya ya. Kayak juga wangi, tidak berbau, fresh. Ada sepet-sepetnya sedikit, tapi memang jeroan seperti itu sih semua. Karena hati kali ya. Ya, Berarti dia hati yang tersakiti tadi. iya. Makanya dia pahit. Ini dia pahit. Pengalaman buruk buat dia. Iya. Oke. Ini karena kita mau cobain babatnya, saya lupa bilang loh, ini ada babat di sini. Ini ada babat. Ini. Kita bakal cobain babatnya. Babatnya justru bertolak belakang sama hatinya. Lebih chewy, lebih karet, sama, tidak berbau sama sekali. Wangi sih. Enak. Sate Dagingnya. dagingnya. Kalau dilihatnya dia udah bakarnya itu udah cukup hitam ya, hitam-hitaman kayak gitu. Tapi yang menarik dari sini lihat, tebel cu. Mantap. Kayak gigi gue putus rek. Enggak. Kenapa alat? Enggak, enak. Enggak terlalu alot. Wangi dan jeruknya ada terasa banget di bumbunya. Wangi. Enggak alot sih, tapi cukup bertekstur kalau kita bilang. Oke. Mungkin bagian yang agak ini ya, agak bertekstur lah ya di Iya, bertekstur. sapi ya. Iya.
Kalau orang bilang itu dia bagian yang ada dagingnya dengan seratnya gitu. Nah, jadi dia nggak pure daging semua. Apalagi ini ya. Nah ini kita bakal cobain. Paru. Ada yang unik dari ini. Apa itu? Setelah kita cobain paru, babat, dan ininya hatinya, rasanya semua itu berbeda. Paru ini seperti kentang rasanya. Dia agak-agak lebih, pada saat kamu punya itu lebih pecah dia. Oke. Bersama tidak berbau, cukup wangi. Mantap. Oke. Tadi waktu kita datang banyak sih yang pesen mie ini. Kalau di Medan umumnya dipanggil mie rebus dari berbagai etnis. Tapi di sini namanya ada yang tadi pesen namanya mie kocok gitu. Kami juga kaget sih. Kami nggak pernah dengar. Mie kocok kalau nggak salah itu mie dari daerah Aceh ya. Tapi nggak apa-apa, sama kok. Sama. Cuma penyebutan aja ya. Iya. Sama. Lebih familiar nama mie kocok kali. Jadi kita bakal cobain. Oh, hangus. Oke. Kalau saya mengenal mie rebus, saya harus mulai dengan kuahnya dulu. Kuahnya kental. Nah, kuahnya cukup bening sih. Dia bisa lihat teksturnya gimana. Unik. Kayu manisnya terasa banget. Harum sampai ke hidung. Tipikal manis, nggak pedes sama sekali, wangi. Kayaknya ini mie yang harus menyesuaikan selera dengan selera masing-masing. Bagi pelanggan yang mau pedas, dia harus tambahin cabai sendiri manual sih. Oke. Jadi kamu nggak suka pedas? Suka sih, Ya udah, tapi tambahin saya lah. harus cobain dulu sekali tanpa cabai. Baru saya puas rasanya. Oke. Ya, manis. Saya suka tekstur mie-nya. Mie-nya udah konsisten, nggak terlalu lembek, malah lebih ada keras-keras sedikit. Tapi itu yang enak. Pakai cabai ya. Ya. Mau lihat cabainya? Ini kalau kita bilang udah cabai kering ya. Banyak lah ya. Biar apa dia? Biar apa dia? Karena hari ini saya lagi ada program diet, saya makan 2 loh piring. Oh. Ya gitu. Ya. Itu program dietku. Dari anjurkan dari dokter gizinya. Ya. Ya. Dokter gizi yang mana dia? Ya, makanlah sebanyak yang kamu mau katanya. Oke, kita cobain. Ini udah pakai cabai. Pedas, Le. Oh Tuhan. Dari jeruk nipis dan cabainya itu bener-bener kasih sensasi yang berbeda. Dia lebih wangi. Oh ya, saya lupa menyebut. Tadi di rebusnya itu ada wangi ebinya. Itu yang unik. 3, 2, 1, action. Ini udah mulai ya? Udah. Udah mulai ya? Udah. Kenapa kamu kasih aba-aba? Nggak usah pakai aba-aba lagi. Kasih pakai aba-aba. Kau makan siap aja nggak ada aba-abanya. Oh, dendam dia ya. Iya. Oke. Udah. Enceng, Le. Kenceng ya. Enceng. Habis ya berarti ya. Ya. Oke. Jadi gimana sejarah tempat ini? Tadi udah berbincang sama pemiliknya. Ternyata ada fakta mengejutkan. Pemiliknya ini udah generasi ketiga. Ini udah cucunya. Jadi mereka udah estimasi udah jualan hampir lebih dari 60-an tahun. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Jadi udah pindah banyak tempat sampai dia ibunya udah lupa pindah kemana aja. Tapi syukur alhamdulillah ini udah tempat udah tetap. Oke. Berarti termasuk kategori kuliner legendaris di Medan. Bener. Soal harga gimana? Enggak. Harga justru ekonomis. Legendaris memang legendaris, tapi harga ekonomis. Luar Berapa? biasa. Tadi kita pesen sate ini. Satenya ini harganya 30 karena saya tadi nggak pakai lontong. Kalau udah pakai lontong namanya kekenyangan. Oke. Oke. Mie Mie rebus. rebusnya Rp17.000. Oke. Ya. Bukan mie rebus, mie kocok. Mie kocok, mie kocok. Yoi. Benar. Minumnya? Minumnya enggak, mie air putih doang. Oh. Sehat, Le. Lagi nggak sehat ya. Sisi tempat ini di mana tepatnya? Gampang banget karena Jalan Bandung ini satu arah, nggak bisa kamu arah dari sana datang
Jadi kamu cukup cari Bank CIMB Niaga. Baik kamu mau belok dari Jalan Semarang ke sini atau dari sebaliknya, pokoknya Jalan Bandung, dia kira-kira 2-3 ruko dari Bank CIMB Niaga, gitu aja. Jangan lupa, dia tidak pernah libur, satu. Kedua, dia juga hanya buka malam. Jam berapa bukanya? Jam 6.30 udah buka. Sampai jam? Sampai seterusnya. Sampai habis. Sampai habis? Ya. Kalau sampai pagi nggak habis? Ya, mereka harus tutup. Mereka butuh istirahat juga. Oh, gitu ya. Tapi sampai habis? Ya, sampai habis. Ya. Jadi overall gimana nih? Overall, ya cukup unik sih ke sini. Saya juga bisa seperti flashback sih di sini kalau lihat tempatnya. Karena di sini juga cukup bersejarah. Ya. Ada kenangan di sini? Ya. Kenangan yang pernah ada. Sama mantan yang mana? Ayo. Kamu kok sesi curhat nih ya? Nanti kita buat ya sesi curhat ya. Jadi ini bisa cobain mie kocoknya, bisa cobain sate yang unik dengan harga cukup ekonomis dan satenya itu lengkap banget di sini. Jadi kebetulan kalau tadi waktu kemari sate kambingnya udah habis, jeroan, kambing, ayam dan sapinya itu semua ada sebenarnya. Tapi ya memang kurang beruntung ya udah habis gitu karena populer dan perminatnya juga banyak. Jadi overall kita bisa rekomendasi tempat ini juga ke viewersnya kita. Ya. Bahwasanya ya tempat ini boleh lah kalau kamu mau makan sate kacang, Ya. mau makan mie rebus ya. Ya. Oke gitu Ya. aja. Ya udah. Dan sate dan ke tempat yang satenya itu lengkap. Oke. Banyak pilihannya. Mantap. Ya udah langsung promosiin channel aja. Jadi terima kasih buat viewers yang selalu pantengin video kita. Subscribe channelnya, like, comment, dan share ke teman-teman kamu semua. Masih banyak video dari kami. Jadi kami itu udah kayak kejutan sih. Videonya tiba-tiba muncul sekarang. Nah itu. Jadi pantengin aja. Apa lagi abis itu? Jangan lupa. Sampai ketemu di episode interview kuliner berikutnya. Ciao.